Kenalkan, nama saya Suwondo, NBI 12119003111, kelas F Manajemen. A. Menelusuri konsep dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Masjid Nabawi pada awal berdirinya merupakan sebuah ruang terbuka yang luas. Keempat temboknya dibuat dari batu bata dan tanah. Atapnya sebagian terdiri dari daun kurma dan yang sebagian lagi dibiarkan terbuka. Salah satu bagian lagi digunakan untuk tempat orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal. Tidak ada penerangan dalam masjid itu pada malam hari. Membakar jerami yang demikian itu berjalan selama 9 tahun. Setelah itu kemudian baru digunakan lampu-lampu yang dipasang pada batang-batang kurma yang dijadikan penopang atap itu. Sebenarnya tempat-tempat tinggal Nabi sendiri tidak mewah keadaannya dibandingkan daripada masjid, meskipun tempat tinggal Nabi sudah sepatutnya lebih tertutup. B. Menanya tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Nabi Muhammad SAW setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul melaksanakan dakwah Islam dalam 2 periode yang dikenal dengan periode Mekah atau selama 13 tahun dan periode Madinah atau selama 10 tahun. Periode Mekah sering dihubungkan dengan periode penanaman akidah, sedangkan periode Madinah sering dihubungkan dengan periode membentuk negara Islam atau membangun kebudayaan Islam meliputi pemerintahan, hukum, pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, dan pertahanan serta keamanan Islam. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. 1. Memanggil sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad. Masjid ini didirikan dalam perjalanan hijrah dan Mekah ke Madinah. Sebelum tiba di Madinah, tepatnya di desa Quba, Nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin beristirahat selama 4 hari sambil mengerjakan Islam dan membangun sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Quba yang masih berupa bangunan kecil sederhana berbentuk 4 persegi panjang. Di sebelah utara dibuat serambi untuk tempat salat yang bertiang pohon kurma dan beratap datar dari pelepah dan daun kurma. Masjid menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Dinding dan pagar dibuat dari batu bertumpuk sebagai tempat salat berjamaah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10, nama saya Randy Ahmad Wahyu Subianto, NBI 12119002323. Masjid Dirar. Masjid Dirar adalah masjid yang mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Masjid Dirar didirikan oleh orang-orang Islam dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, untuk membelokkan keimanan orang-orang Islam ke arah kekafiran. Salat di masjid ini dilarang sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 108. 2. Masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat muslim. Sejak awal pertumbuhannya masjid di Indonesia, pada mulanya dipahami dan difungsikan oleh sebagian besar masyarakat muslim Indonesia dengan tempat suci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah khusus. Bahkan ada yang memahaminya hanya sekedar tempat menyelenggarakan ibadah salat saja. 3. Fungsi dan peran masjid kampus. Masjid kampus dan suasana religius. Banyak mahasiswa dan karyawan yang lebih suka memilih berada di lingkungan masjid untuk menghabiskan waktu istirahat dari aktivitas perkuliahannya. Selepas dari hal itu, kegiatan yang berjalan di masjid kampus ada yang bersifat rutin dan ada yang tidak rutin. Kegiatan rutin yang dikoordinasikan oleh pengurus masjid biasanya pengajian mingguan, kuliah subuh setiap pagi, dan bukan hanya itu, kegiatan di kampus juga bersifat alamiah, muncul dari keinginan sendiri. 4. Pembinaan salat wajib 5 waktu. Tujuannya adalah menekankan
pada upaya pembinaan salat secara jamaah. Di antara kegiatan yang dapat dilakukan adalah membagikan buku pedoman salat praktis kepada para jamaah. 2. Mengadakan pengajian singkat mengenai salat dalam kultum atau pengajian khusus. 3. Menerbitkan jurnal yang berkaitan dengan ajaran Islam. 5. Pembinaan salat Jumat. Salat Jumat merupakan kegiatan masjid yang paling banyak dikunjungi para jamaah, tetapi paling murah pembiayaannya karena para jamaah datang sendiri tanpa diundang karena kesadaran bahwa salat Jumat itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gary Priyo, NIM 1211900-340. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu yang ke-6, unit kegiatan dakwah mahasiswa UKDM. Kegiatan ini dipusatkan di masjid kampus perguruan tinggi. Tujuan pokok dari lembaga ini adalah membina para anggotanya sebagai calon sarjana, calon pendidikan, dan kader dari dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah, memelihara ajaran Islam, dan ikut menciptakan kampus religius. 7. Subunit pengkajian Islam. Unit pengkajian Islam ini dibawa pembinaan langsung pembantu rektor di bidang kemahasiswaan. Program kerja yang lebih berorientasi pada pengkajian isu-isu aktual. Lembaga pengkajian ibadah wanita Islam. Lembaga ini merupakan contoh organisasi keagamaan wanita Islam yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Latar belakang munculnya lembaga ini didorong oleh kebutuhan dan keinginan para dosen putri. Lalu kegiatan Hari Raya Islam. Perguruan tinggi ini menyelenggarakan kegiatan Hari Besar Islam yang melibatkan seluruh untuk menyambut tahun baru, Maulid Nabi, Isra Miraj, Nazulul Quran, dan silaturahmi Idul Fitri selalu diperingati dan mengundang pembicara tingkat nasional. 10. Program studi agama. Bahasa Arab sering disosialisasikan dengan agama Islam karena bahasa Arab merupakan salah satu ilmu-ilmu Islam. Kitab suci Islam sendiri juga berbahasa Arab. Lalu D. Membangun argumen tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Program utama masjid harus diarahkan orang-orang mukmin dapat meningkatkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah: 1. Selalu beriman pada Allah SWT. 2. Selalu mendirikan sholat. 3. Selalu membayar infak. 4. Selalu beriman pada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan beriman pada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Yang terakhir, selalu yakin dengan hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virja Favian Adinata, NBI 1211900-350. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mendiskusikan tentang konsep masjid dan fungsi kampus dalam membangun budaya Islam. Tipe masjid yang perlu dikembangkan adalah Masjid Quba, karena masjid ini didirikan dan dimakmurkan atas dasar ketakwaan seiring dengan perkembangan zaman dan suasana akademik. Kampus perguruan tinggi. Masjid kampus harus mengusung beragam program kerja. Ciri kecendikian masjid kampus harus menonjol, tentunya harus berbasis dengan ketakwaan. Masjid kampus perlu membangun program pengajian keagamaan yang fundamental, lebih mengutamakan kajian dasar agama secara kritis, luas, terbuka, mendalam, dan membangun ukhuwah Islamiyah. Rangkuman tentang bagaimana membangun budaya Islam ya di masjid kampus. Program kerja masjid kampus harus menonjolkan ciri kecendekiaan, namun tujuannya tetap takwa. Masjid kampus perlu mengembangkan program pengajian keagamaan yang fundamental, lebih memproses kajian-kajian dasar agama secara kritis, terbuka, luas, mendalam, dan membangun ukhuwah Islamiyah. Namun ciri khas masjid harus tetap dipertahankan dan dibina. Salat 5 waktu, salat Jumat, dan ibadah-ibadah lainnya harus menjadi ciri masjid. Semangat beribadah perlu diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan dan dihindari semangat ibadah yang palsu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.